Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dindin Rosyidin MPD, ingin memberikan praktik baik pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi. SMP Lab School FIPU MJ adalah sekolah tingkat menengah di bawah binaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di dalam inovasi pembelajaran, guru-guru selalu memanfaatkan lingkungan sekolah dan lingkungan di luar sekolah sebagai sumber belajar. Ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda selalu diterapkan dan diupayakan. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi memiliki peranan yang strategis dan penting untuk dilakukan dan dikembangkan oleh guru-guru. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan praktik baik di lapangan dapat dikembangkan melalui project based learning. Sebagai kepala sekolah, kami memiliki peranan yang strategis untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam hal pendampingan terhadap guru-guru untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan mengevaluasi proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada model project based learning, tentu saja ditemukan tantangan-tantangan, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Adapun tantangan dari dalam adalah pengelolaan guru yang baik dan ketersediaan sarana serta prasarana. Pengelolaan guru yang baik sangat diperlukan karena guru-guru memerlukan persiapan yang matang dan persiapan waktu, tenaga, dan pikiran. Lalu selanjutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan melalui project based learning, tentu saja diperlukan sarana, prasarana, media, alat, dan bahan yang harus digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dari luar adalah kesiapan orang tua dalam memfasilitasi anak-anaknya untuk menyediakan properti pembelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan project based learning. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kepala sekolah dan guru-guru di dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi agar kepala sekolah dapat berkolaborasi dengan orang tua di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam menghadirkan project based learning dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kepala sekolah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah membuat program kerja terkait implementasi project based learning dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua, kepala sekolah mengadakan workshop tentang project based learning dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, kepala sekolah mengadakan workshop lanjutan yang difokuskan kepada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pesertanya adalah guru-guru yang terlibat di dalam project based learning. Dalam workshop tersebut dibahas mengenai sintaks pembelajaran, model
project-based learning. Model project-based learning ini terdiri dari 6 sintaks. Pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain project. Ketiga, membuat jadwal project. Keempat, memonitoring pelaksanaan project. Kelima, membuat penilaian project. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dikembangkan pada saat mendesain project, di mana di dalam mendesain project, desain antar peserta didik satu dengan peserta didik lainnya akan berbeda. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi dapat dikembangkan di dalam project-based learning. Keempat, kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik berkenaan dengan implementasi project-based learning, sehingga orang tua memiliki kesepahaman dengan sekolah untuk menerapkan pembelajaran project-based learning di kelas. Yang kelima, kepala sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen evaluasi. Setelah perangkat pembelajaran dibuat, guru memaparkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat untuk mendapatkan saran, masukan, serta perbaikan dari kepala sekolah. Keenam, kepala sekolah melakukan pendampingan secara langsung terhadap guru di kelas. Hal ini diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan project-based learning yang mengembangkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada instrumen yang diisi oleh kepala sekolah untuk melihat apakah sintaks atau tahapan project-based learning dilakukan sesuai dengan sintaks yang ada, dan apakah pembelajaran berdiferensiasi terlihat di dalam proses pembelajaran. Ketujuh, kepala sekolah melakukan evaluasi mingguan secara rutin terhadap guru. Hal ini dilakukan untuk melihat kemajuan pembelajaran project-based learning yang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, untuk melihat sejauh mana guru telah melakukan project-based learning yang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Kedelapan, kepala sekolah membuat kegiatan pameran hasil project-based learning. Sahabat KSPSTK, setelah kepala sekolah melakukan langkah-langkah atau aksi-aksi tersebut, maka tantangan demi tantangan satu persatu dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa project-based learning dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya dapat memulihkan pembelajaran, namun dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dengan karakteristik yang beragam. Semoga apa yang sudah dilakukan menginspirasi para kepala sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi.